Setelah kita melakukan pengukuran di lapangan, pengukuran dan pencatatan, kita akan dihadapkan pada mengolah data infiltrasi tersebut. Nah, pengolahan data infiltrasi tersebut nantinya kita akan gunakan model tertentu. Jadi kita gunakan persamaan infiltrasi tertentu. Nah, mungkin yang teman-teman kenal adalah persamaan infiltrasi yang Horton. Jadi yang digunakan di praktikum adalah yang Horton. Nah, ini akan kita highlight. Sebenarnya ada persamaan-persamaan infiltrasi yang lainnya, misalnya Philip, Kostiakov, Holtans, dan juga persamaan-persamaan yang lainnya. Meskipun banyak, tetapi prinsipnya sebenarnya sama saja, yaitu untuk menentukan F duga atau F model. Jadi laju infiltrasi modelnya berapa. Persamaan Horton dengan rumus yang tercantum pada layar dengan keterangannya di bawahnya. Metode-metode lainnya itu ada sebuah riset yang ditulis oleh Ngadisi dan kawan-kawan tahun 2020, ini relatif baru, yang membandingkan antara metode Horton, Philip, dan Kostiakov. Nah, nanti teman-teman saya minta untuk membaca literatur itu supaya mengetahui bagaimana metode Horton, Philip, dan Kostiakov dan bagaimana cara membandingkan hasilnya. Kita akan menghadapi data-data dalam tabel yang kurang lebih seperti ini. Jadi kita mencatat beda tinggi, waktu, kemudian kita menghitung berapa nilai F ukurnya dalam centimeter per menit. Sebenarnya maknanya angka-angka ini apa? Mulai dari yang A, kemudian B, kemudian C. Nah, yang A ini adalah kondisi inisial atau kondisi awal yang menunjukkan laju infiltrasi yang tinggi. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa ketika tanah itu kering atau belum terbasahi, maka pori-porinya masih hanya berisi udara, belum berisi air. Nah, ketika ada air yang dimasukkan pada waktu itu, maka laju infiltrasinya tinggi, yang dalam hal ini 0,07 cm per menit. Apa sih artinya 0,07 cm per menit itu? Artinya air sebanyak 0,07 cm yang ada di permukaan tanah akan terinfiltrasi dalam waktu 1 menit. Nah, kalau 1 jam berapa? Silahkan dihitung sendiri. Yang B itu adalah waktu hingga laju infiltrasinya konstan. Itu dijumlah berapa lama? 10 menit kali 14. Jadi 140 menit untuk menyebabkan tanah yang diukur ini sampai konstan. Kemudian C adalah kondisi konstan. Jadi hingga kita mendapatkan laju infiltrasi konstan atau FC. Nah, laju infiltrasi konstannya berapa? Kalau di sini adalah 0,01 yang ditempuh dalam waktu 140 menit. Konstan itu kriterianya seperti apa? Jika kita pengukuran di lapangan mendapatkan data yang berurut-urut 3 kali, itu maka kita anggap sebagai konstan. Nah, pada kondisi konstan ini, laju infiltrasinya adalah yang titik terendah dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Jika nanti teman-teman olah lebih lanjut, itu akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, grafik ini itu menjelaskan hubungan antara laju infiltrasi dengan waktunya. Kemudian ada 2 grafik. Yang pertama adalah F ukur yang warna biru. F ukur ini menjelaskan laju infiltrasi yang diukur di lapangan. Karena ada banyak sekali variasi yang ada di lapangan, sehingga pengukurannya memang fluktuatif. Tetapi tetap F ukur itu memiliki tren yang makin lama makin turun. Nah, kemudian kurva berikutnya yang warna orange adalah kurva F duga atau laju infiltrasi hasil permodelan. Dibandingkan yang F ukur, F duga jauh lebih mulus. Tidak ada lonjakan-lonjakan yang turun ataupun naik. Nah, kita akan lihat satu persatu komponen dari kurva infiltrasi ini. Yang pertama adalah laju infiltrasi inisial. Yang laju infiltrasi inisial ini umumnya berada di pojok kiri atas dengan laju infiltrasi yang tinggi pada menit-menit awal. Nah, kemudian yang kedua adalah laju infiltrasi konstan yang umumnya berada di kanan bawah. Ini menggambarkan laju infiltrasi yang rendah
biasanya ada di menit-menit akhir. Nah, kemudian berikutnya ada waktu yang diperlukan untuk tanah menjadi jenuh air. Jadi seperti yang saya sebut tadi, ada 140 menit. Itu adalah waktu yang diperlukan tanah untuk menjadi jenuh air. Jadi berapa lama tanah itu jika terus-menerus diberikan air, itu akan menjadi jenuh karena semuanya sudah terisi dengan air pori-porinya. Terus yang berikutnya adalah dalam kurva infiltrasi ini ada persamaan. Persamaannya adalah F sama dengan 0,1 ditambahkan dengan 0,07 dikalikan E pangkat minus 0,22 kalikan T. Nah, itu adalah persamaan dari garis modelnya, F duganya. Jika kurva tadi kita hilangkan F ukurnya, hanya kita tinggalkan F duganya, kemudian apa artinya? Hanya lengkungan seperti ini saja. Oke, kita bisa ambil FC-nya. Sebenarnya apa sih yang digambarkan oleh laju infiltrasi ini? Yaitu adalah berapa banyak air yang bisa dimasukkan ke dalam tanah. Jadi ini sebenarnya menggambarkan kapasitas infiltrasinya. Pada menit-menit awal, kapasitas infiltrasinya adalah di atas 40 mm per jam. Sedangkan pada menit-menit ketika F-nya konstan adalah kira-kira antara 5 sampai 10, mungkin sekitaran 7 mm per jam. Jika kita tambahkan data hujan, nih yang kotak-kotak warna biru ini, itu maka akan kelihatan kapan terjadi rainfall excess yang menggambarkan kapan hujan itu melebihi kapasitas infiltrasinya sehingga mulai terjadi runoff. Nah, kita bisa melihat ternyata di waktu 1 jam itu terjadi rainfall excess, yaitu kurvanya yang biru itu berada di atasnya garis warna orange, itu adalah rainfall excess. Padahal di 1 jam itu sebenarnya belum mencapai kondisi konstan. Tetapi kenapa bisa jadi rainfall excess? Jawabannya adalah karena pada 1 jam itu hujannya itu melebihi kapasitas infiltrasi di saat itu. Jika hujan yang sama terjadi pada awal infiltrasi, maka tidak akan jadi rainfall excess. Tapi karena ada penurunan kapasitas infiltrasi di waktu 1 jam, maka jika hujannya seperti itu, maka akan jadi rainfall excess. Tuh, jadi rainfall excess itu tidak perlu menunggu sampai kapasitas infiltrasinya konstan, tetapi bisa terjadi kapanpun asalkan hujannya lebih besar daripada kapasitas infiltrasinya. Oke, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa di kuliah kalian berikutnya.